Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat pemirsa dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang masih menemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan hikmah dan juga menyimpan berjuta-juta kebajikan di dalamnya. Dan ini bulan yang sungguh begitu istimewa, jangankan orang berpuasa di dalamnya, menyambutnya saja dalam kondisi dalam hati yang gembira, maka insya Allah surga menjadi imbalannya. Hadirin hadirat pemirsa dimanapun berada, kali ini kita membahas bagaimana nilai-nilai yang dapat kita petik dari bulan suci Ramadan ini bagi keluarga kita sendiri. Sebagaimana yang kita lihat hari ini fenomena, banyak sekali kita lihat anak-anak kita tanpa pengawasan orang tua, sehingga dia melakukan sesuatu di luar batas. Mereka itu terjun ke dunia hitam, kemudian juga tidak memiliki mental yang kuat, kemudian hanya mengandalkan kekayaan atau juga jabatan dari orang tuanya, sehingga dia melakukan sesuatu sesuka hatinya. Ini yang terjadi hari ini. Kemudian juga orang tua terlalu sibuk mencari rezeki, sehingga perhatiannya terhadap anak menjadi berkurang. Itu fenomena yang terjadi hari ini. Kemudian di sisi lain, hari ini hubungan dan orang tua dengan anak sering terjadi kerenggangan, karena mereka meskipun telah berkumpul dalam satu rumah, tetapi kadang tidak saling menyapa, tetapi satu sama lain memiliki kesibukan masing-masing. Nah, momentum bulan suci Ramadan ini dapat kita gunakan atau kita manfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya bisa membuat hubungan orang tua dan anak itu menjadi lebih indah, hubungan suami dengan istri menjadi lebih hangat. Artinya sebagai suami bisa memberikan nasihat-nasihat kepada istrinya, kemudian juga sebagai istri bisa curhat kepada suaminya selama ini kendala apa yang dia hadapi ketika suami tidak ada di rumah. Kemudian juga suami bisa menyampaikan keluh kesah dan isi hatinya, entah itu problem yang dia hadapi selama dia bekerja, sehingga istri dengan tulus bisa menguatkan, bisa mendoakan dan hal yang lain. Nah, kemudian terjadi seperti kondisi misalnya anak muda tadi yang hanya mengandalkan kekayaan orang tuanya, kehebatan orang tuanya. Padahal dalam Islam yang namanya kita, inilah kita. Innal fata mayaqulu ha anaja walaisal fata mayaqulu kana abi, yaitu seorang pemuda yang hebat itu adalah yang mengatakan inilah saya. Meskipun orang tuanya adalah orang hebat, tetapi dia tidak pernah membawa nama-nama orang tuanya Kemudian hari ini, karena ini adalah kondisi berpuasa, kita sebagai orang tua harus menyampaikan hikmah kepada keluarga kita, kepada anak kita, bahwa di antara hikmah bulan puasa itu adalah yaitu kita tidak mubazir. Artinya hidupnya itu adalah tidak hedon, kemudian juga tidak bermewah-mewah, tetapi hidup sederhana. Artinya dengan berpuasa ini kita memiliki empati, kemudian juga sikap sosial yang tinggi, bisa membantu orang-orang lemah, kemudian orang-orang yang tak berdaya. Artinya
Ketika di bulan puasa itu adalah seharusnya pengeluaran kita lebih hemat, lebih irit dari bulan-bulan yang lain. Itu yang harus kita tanamkan, bukan ajang balas dendam. Misalnya siang hari kita berpuasa, ketika berbuka kita makan sesuka hati dan apa saja yang gak ada di bulan yang lain. Di bulan Ramadan habis semuanya, kita lahap, kita santap dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain itu adalah kita tanamkan bahwa Ramadan itu adalah bulan berbagi rezeki. Jika kita kelebihan dan kelapangan rezeki, kita berbagi dengan saudara kita yang sedang membutuhkannya. Kemudian juga pemirsa, ketika di bulan suci Ramadan ini adalah bulan penghematan dan juga bulan atau menempa diri kita agar lebih hidup sederhana. Sederhana bukan berarti miskin, karena di dalam agama kita memang diharapkan kita ini memiliki harta yang banyak. Karena dalam agama kita ada rukun Islam yang keempat, yaitu menunaikan zakat, kemudian juga berhaji. Nah, bagaimana kita bisa berzakat kalau kita tidak mampu? Bagaimana bisa kita berhaji kalau kita tidak mampu? Makanya sebisa mungkin kita memiliki harta yang banyak, tetapi hidup kita tetap sederhana. Artinya tidak membuat orang lain misalnya cemburu dan iri hati kepada kita. Dan dengan memiliki kekayaan itu, kita bisa memanfaatkannya untuk berbagi. Kemudian juga dengan memiliki kekayaan yang banyak, kita bisa mendidik anak-anak kita, yaitu melalui pendidikan yang lebih baik. Kita berikan dia skill, kemudian juga melalui kursus-kursus dan lain-lain. Itu yang perlu kita tanamkan. Kemudian kita juga sebagai orang tua, bulan Ramadan ini seharusnya menjadikan orang tua lebih dekat kepada anaknya. Karena ajang berkumpul bersama, ada acara sahur bersama, berbuka puasa bersama. Disinilah kita sebagai orang tua bertanya kepada anak-anak kita, sejauh mana pemahamannya terhadap kandungan Al-Quran, bagaimana dengan bacaan Al-Quran, makhraj, tajwid, dan juga pemahamannya, penafsirannya, dan lain sebagainya. Sekiranya anak kita belum mampu, maka ini adalah tugas kita sebagai orang tua untuk memanggil guru privat, untuk memberikan pendampingan dan juga pengajaran dan juga pelatihan dan hal yang lain supaya anak kita itu mampu dan juga memahami bacaan Al-Quran dan kandungannya secara baik. Kemudian tidak hanya cukup di situ. Begitu banyak kita lihat anak-anak hari ini di jalan raya, dia memacu kenderaannya yang membuat kita kadang kurang nyaman karena knalpotnya bolong, kemudian juga meraung-raung dan lain sebagainya karena knalpotnya dimodifikasi. Kemudian juga akhlak dan tata kerama kepada orang tua, kemudian juga kepada teman dan lain sebagainya. Kemudian suka membuli kawan-kawannya dan yang lain, tidak aware dengan kondisi. Inilah kita tanamkan nilai-nilai akhlak kepada anak-anak kita, bahwa Ramadan, bahwa Islam itu adalah yaitu menganjurkan dan menyuruh yaitu siapapun dia dari pemeluknya untuk memiliki akhlakul karimah. Bahkan baginda Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, yaitu untuk menyempurnakan bagaimana orang jahiliyah sebelumnya, kemudian orang yang suka meledek, membunuh, mengejek dan lain sebagainya, melakukan kekerasan yang tanpa batas. Ini oleh Islam kita harus yaitu kita benahi dan juga kita harus jauh dari sikap-sikap yang tidak terpuji ini. Itulah yang kita harapkan dari Islam. Nah, untuk itu mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini momentum bermuhasabah, ajang yaitu dekat antara suami dengan istri, yaitu supaya kehangatan dan keharmonisan itu lebih terjaga dan lebih terbangun. Karena hari ini banyak suami yang begitu sibuk di luar, istri juga demikian, jarang dia ketemu dan jarang komunikasi. Nah, dengan momentum bulan Ramadan ini kita jadikan komunikasi yang intens, kemudian juga hubungan kita semakin baik
kemudian juga orang tua dengan anak, begitu juga dengan anak. Jangan cerita kepada orang lain dengan permasalahan yang dihadapinya, tetapi sampaikan kepada orang tuanya. Dan yang paling baik adalah anak yang berani curhat dan menyampaikan isi hatinya kepada orang tuanya. Dan orang tua pun harus merespon, karena terkadang begitu tiba di rumah, ketika anak kita ingin menyampaikan sesuatu, dia sungkan karena dilihatnya kita capek atau kita sibuk dengan HP dan lain sebagainya. Maka ketika anak kita ada isyarat ingin menyampaikan sesuatu, maka kita respon secara baik. Maka jadikanlah bulan suci Ramadan ini momentum, yaitu kedekatan kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedekatan kita antar keluarga, supaya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu dapat kita capai dan bahagia dunia dan akhirat. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.